Maaf. Puji Tuhan, terima kasih pada Ibu Diana yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Eh, Pada pagi ini kita akan belajar dan membahas firman Tuhan tentang tema pagi ini, yaitu Tuhan berikan segala sesuatunya indah pada masanya atau pada waktunya. Puji Tuhan, eh, firman Tuhan ini sering kita baca, sering kita dengar ya. Pasti sejak zaman dahulu kita masih kuliah dulu, ataupun masih SMA, ataupun masih berkeluarga, sampai dengan sekarang sering disebutkan bahwa Pengkhotbah 3 ayat 11 ini menjadi ayat emas yang sungguh sangat baik. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, kalau kita melihat perikopnya di dalam Pengkhotbah 3 ini adalah untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kalau kita merefer dari ayat sebelumnya, sudah terkasih, itulah manusia dalam dunia ini. Artinya di bawah langit ada masa dan waktunya. Ada waktu lahir di ayat 2, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Artinya kita sudah lahir dan suatu saat nanti kita semua di tempat ini ya, nggak tahu kapan waktunya, kapan masanya, semua akan dipanggil Tuhan. Tinggal tunggu waktunya saja, kita berbeda-beda. Ada waktu juga untuk nanam, ada tabu untuk yang dicabut, artinya hasilnya, artinya apa yang ditanam kita akan cabut di dalam dunia. Ada waktu juga untuk membunuh. Nah, ini membunuh itu mungkin secara hurufiah memang membunuh langsung, tapi sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan membunuh. Bisa membunuh karakter, misalnya membunuh sesuatu yang psikis kita. Nah, ada juga waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk merombak, membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap. Semuanya itu silih berganti dalam kehidupan manusia. Saya teringat pada tahun berapa ya, 94 itu ada Besparoi, lagunya ini, yaitu lagu Ada Waktu Untuk Berdiam, Ada Waktu Untuk Menangis. Artinya waktu Pesawarawi itu dinyanyikan tahun 94, masih ingat saya. Itu betul-betul booming waktu itu lagu ini. Dan memang betul saudara, di dalam dunia ini kita pasti mengalami saat kita menangis, saat kita tertawa, saat kita bersedih. Tapi jangan khawatir saudara terkasih bahwa eh, waktu itu akan silih berganti. Tidak terus-terusan kita juga menangis, tidak terus-terusan kita juga akan tertawa. Jadi artinya seimbang dalam kehidupan manusia. Ayat 5 ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk menggulungkan batu, ada waktu untuk kita membangun misalnya. Ada waktu kita berpisah dengan orang kita kasihi, memeluk, ada waktu untuk menahan diri, ada waktu untuk mencari, ada waktu juga untuk rugi, ada waktu untuk laba juga. Artinya silih bergantilah di dalam kehidupan. Misalnya saatnya kita berdagang misalnya, rugi itu yang biasa. Ada sesuatu yang eh, istilahnya ada penipisan ya, ada sesuatu yang tidak bisa kita duga, itu namanya waktu yang saat-saat kita dirugikan. Waktu untuk membuang, menyimpan, merobek, menjahit, dan sebagainya. Ada waktu kita mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu damai. Sampai sekarang pun juga ada perang. Ya, pasti ada masanya juga berdamai antara Ukraina dengan Rusia dan Timur Tengah. Wah, luar biasa. Mari kita membaca berita di Suriah, kelompok minoritas di genosid oleh kelompok yang sekarang berkuasa. Wah, tapi kita ingin percaya ada waktunya juga akan ada damai. Apakah untung pekerja dari pekerjaannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan dengan Allah pada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dan ia membuat segala sesuatunya indah pada masanya. Saudara terkasih dalam Kristus, ini saya akan berikan satu contoh kisah, saudara. Yaitu kisah dalam perjanjian lama,
di mana kita akan baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dan seterusnya. Ini perempuan Sunem, saudara. Ini menjadi hal yang saya pelajari, saya baca terus menerus, saya tafsirkan. Ini perempuan Sunem ini betul-betul perempuan yang tangguh dan baja. Kita lihat di dalam 2 Raja 44, ulangi 2 Raja 4 dan seterusnya, kita akan baca nanti secara universal, tetapi saya akan summary sedikit. Di perempuan itu, ulangi, di tempat Sunem itu ada seorang perempuan kaya. Jadi, di situ ada zamannya Elisa. Waktu itu ada Elisa, Nabi Elisa, untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik, pertobatan dan sebagainya. Dia melaksanakan perjalanan. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Perempuan kaya, artinya kalau kaya yang jelas kita memiliki kebahagiaan ya. Ya mungkin kalau orang bilang tidak semestinya kaya bahagia, tapi secara psikologis, secara umum itu pasti kaya itu juga bahagia. Itu pasti yang pertama dia bahagia. Namun ada kedukaan di dalam hatinya, kesedihan. Dia selama menikah dengan suaminya, dia belum memiliki seorang anak. Nah, ini adalah hal yang sedih ya. Jadi pertama tadi kaya, bahagia, kedua sedih, dia tidak memiliki anak. Akhirnya Nabi Elisa menyampaikan, apa sih permintaanmu? Saya ingin memiliki anak karena suami saya sudah tua. Nah, ternyata Nabi Elisa bernubuat, ya tahun depan ke sini kamu akan menimang seorang anak. Dan betul, saudara. Perempuan Sunem ini, yang disebutkan namanya, dia akhirnya tahun depannya memiliki anak. Dia akan akhirnya bahagia. Jadi pertama tadi bahagia, terus ada tidak berduka, terus habis itu dia bersukacita lagi karena memiliki anak. Nah, setelah besar anak itu ngikuti ayahnya ke kebun. Nah, summernya begitu ya. Dan ternyata dia mendapatkan serangan sakit kepala yang luar biasa. Dan ternyata anak itu mati, saudara. Bayangkan. Tadi anak itu digadang-gadang menjadi keturunan keluarganya karena dia adalah seorang yang kaya raya, dan dia akhirnya mati. Dan itu adalah kedukaan yang luar biasa. Tuhan, kenapa kok saya diberikan anak, sekarang kok panggil lagi, maksudnya apa? Suaminya bilang, sudah biarlah, itu mungkin kehendak Tuhan, sampaikan begitu. Tapi namanya seorang ibu, saudara, luar biasa. Seorang ibu ini, perempuan Sunem, tidak mau anaknya mati. Dia berjuang terus, akhirnya dia mempelanai bagalnya, kudanya, sebagainya, dan menuju ke tempat di mana Nabi Elisa itu tinggal. Ditemulah perempuan itu menemui Nabi Elisa. Tapi sebelum Nabi Elisa pergi ke rumahnya, dia menunjuk Gehazi. Gehazi itu bujangnya, untuk menemani ibu itu ke rumah di mana di sotoh rumahnya itu ada anak yang meninggal tersebut. Nah, Gehazi ini memberikan tongkatnya untuk dijamahkan kepada anak, tapi tidak bangkit juga. Dan itulah kesedihan luar biasa. Ternyata Nabi Elisa menyusulnya ke rumah daripada perempuan Sunem tersebut. Dan suatu hal yang luar biasa, tidak dijelaskan secara ilmiah juga, secara kedokteran. Di sini mungkin ada ibu dokter. Kenapa kok tiba-tiba anak itu bisa bangkit saat Nabi Elisa berada di atasnya, di atas badan daripada anak tersebut. Dan dia berkeliling dalam ruangan itu, dan ternyata anak itu bangkit, saudara. Dan dia akhirnya hidup lagi. Nah, dari sukacita tadi, terus dia berganti ke duka cita, ke susah, akhirnya dia meninggal dan susah lagi, dan sekarang bangkit lagi, saudara. Dan dia ada mengalami suatu sukacita kembali. Dan ini silih berganti, perempuan Sunem ini luar biasa nih. Perempuan Sunem melihat anaknya, akhirnya dia sembuh, dan dia berterima kasih kepada Elisa di ayat 37 2 Raja 4.
dan dia menyatakan bahwa diangkatkan anak itu, lalu ia keluar. Dan luar biasanya adalah Tuhan tolong sampai saat itu perempuan Sunem itu mendapat sukacita yang luar biasa. Dan saudara terkasih, tidak sampai di situ juga. Jadi memang pergumulan manusia itu tidak habis-habisnya kita dalam dunia ini. Begitu masa-masa yang sulit, itu kita disebutkan di dalam 2 Raja-Raja selanjutnya, saudara, di pasal 8. Itu ada terjadi kekeringan, saudara. Kekeringan di daerah tempat perempuan itu berada. Makanya dia suruh untuk menuju ke negeri yang di luar, saudara. Artinya dia harus merantau ke negeri seberang, di mana dia harus mengalami mengalami suatu pemulihan. Perempuan tersebut akhirnya menuruti Elisa untuk pergi ke tempat yang dituju, yaitu dia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baik. Kita ketahui, saudara, bahwa perempuan itu adalah perempuan yang kaya, dia sudah punya anak, dia mengalami mujizat yang luar biasa, dan dia harus meninggalkan, saudara, meninggalkan rumah tanahnya untuk menuju ke tempat di mana ia harus tinggalkan, yaitu tanah pekarangannya, tanah rumahnya, untuk pergi mendapatkan makanan, karena waktu itu mengalami kekeringan, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu. Dia harus pergi untuk meninggalkan tanahnya, kekayaannya, merantau menuju ke tempat yang dia tidak ketahui. Dan selama beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, saudara, terjadilah sampaikan Elisa bahwa dia harus kembali ke tempat dia berada. Dan itulah yang disampaikan oleh Elisa, bahwa di saat itulah Tuhan akan pelihara kamu untuk kembali ke negeri kamu sendiri. Dan selama 7 tahun, saudara, dia di Filistin. Dia disebutkan tempat yang jauh tadi, Filistin, dan dia mendapatkan pertolongan selama 7 tahun. Dan saat dia kembali, saudara, jadi saat dia susah, dia mendapatkan suatu pengharapan lagi, dan dia kembali ke tanahnya. Dan apa yang, saudara, terjadi? Tidak semudah yang kita bayangkan. Perempuan Sunem tadi kembali ke tanah pekarangannya, ternyata tanah pekarangan itu sudah dirampas oleh orang lain. Alangkah sedihnya, saudara. Sudah pergi 7 tahun ke luar negeri misalnya, ke tempat yang jauh untuk mencari makanan, ternyata dia kembali ke tempat dia berada, tanahnya sudah dirampas. Apakah tidak ada suatu hal yang menyedihkan, saudara? Pasti sedih kita, pasti susah. Dan itulah yang betul-betul dialami oleh perempuan Sunem. Jadi pada pagi ini kita menyatakan bahwa memang ada masa-masanya, saudara. Masa susah, masa sedih, masa kita bahagia, masa yang sungguh luar biasa kita duga. Dan ternyata, saudara, di balik kesedihan tersebut, ternyata Gehazi, nah kembali ke Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya daripada Nabi Elisa, menceritakan tentang mujizat yang Nabi Elisa berikan kepada anak perempuan Sunem, sehingga dia bangkit kembali dan sembuh, dan dia bisa hidup lagi. Dan raja akhirnya bertitahlah, artinya memberikan perintah, kembalikanlah semua tanah yang dirampas oleh orang-orang yang saat perempuan Sunem itu tidak berada di tempatnya. Makanya di ayat 2 Raja 8 ayat 6, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulanglah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, di endingnya, saudara, ternyata perempuan Sunem ini mendapatkan suatu kesukacitaan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi ini siapapun di antara kita
di sini luar biasa hebat, ada ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu, Ibu Diana sebagai koordinator. Kemarin ulang tahun Bu ya, saya udah mengucapkan selamat. Luar biasa, menjadi motivasi kita yang masih muda-muda ini, mencapai umur segitu itu, waduh, sangat luar biasa. Saya ini kadang-kala, saya masih umur ya, bukan masih ya, sudah umur 49 tahun, mau April nanti Bu ya, saya ulang tahun. Tanggal 17. Sanggupkah saya mencapai umur seperti ibu gitu loh. Waduh, luar biasa ya. Ternyata ya itulah manusia, saudara. Kita tidak bisa mereka ibu bapak di sini mungkin mengalami kesedihan atau kesusahan, atau mungkin saat itu ada sukacita, tetapi yakin percaya ada seorang tokoh di zaman perjanjian lama, zaman Nabi Elisa itu, ada perempuan dari Sunem. Dia bangkit sukacita, jatuh kembali sukacita, dan mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi dia yakin percaya bersama Tuhan waktu itu, karena situ ada Nabi Elisa, dia terus dikuatkan misalnya, dan dia kembali, di endingnya adalah sukacita kembali. Berkumpul dengan keluarganya, mendapatkan pekarangan rumahnya, mendapatkan sesuatu yang dia rindukan dan inginkan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya sampaikan firman ini sederhana, tetapi jangan khawatir, Tuhan terus pelihara kita, dimanapun kita berada. Mungkin saat ini kita dalam susah, tapi jangan khawatir. Suatu saat juga akan mengalami pergantian-pergantian musim, pergantian waktu, pergantian masa. Dan tidak selamanya kita susah terus, pasti ada juga sukacita. Tapi saat sukacita sudah terkasih, jangan lupa juga tidak akan lama juga. Kita juga bisa juga mengalami kesedihan. Di saat sukacita, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Jangan lupa juga di saat susah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Makanya bersyukurlah segala sesuatu dalam segala hal, karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi ini, mohon maaf jika saya tadi terlambat masuk karena ada sedikit trouble di gangguan di sinyal. Kami kembalikan kepada Ibu Diana atau PIC yang